setelah sembuh dari COVID 6 hari. Apa sih dampaknya? Dampak dari COVID setelahnya itu kita sebut long COVID. Nah, long COVID itu pengaruh kepada setiap orang itu berbeda. Ya, bagaimana orang mengalami itu bisa berkepanjangan dan dalam periode waktu berapa lama itu juga setiap orang berbeda, tergantung apa bagian yang rusak di dalam sistem tubuhnya. Tapi ada yang rusak atau pasti tidak ada yang rusak gitu ya. Pasti ada yang rusak. Ya, rusak itu pasti. Tapi seberapa besar kita tidak tahu. Ya. Yang pasti yang jelas-jelas kerusakan yang paling besar otomatis adalah orang yang mengalami komorbid dan orang yang punya gejala. Ya, kalau orang yang pada saat COVID dia mengalami gejala, contoh dia mengalami gejala batuk, ya. Nah, nanti dia akan punya pengaruh terhadap bagian pernapasan. Dia akan pengaruh ke bagian paru-parunya dia. Nah, yang lebih banyak untuk long COVID yang terjadi itu adalah orang yang memiliki komorbid, orang yang usianya tuh sekitar 50-an ke atas ya, dan orang yang memang pada saat COVID dia mengalami gejala ya, baik gejala ringan ataupun gejala sampai berat. Makanya kalau yang gejala berat kita udah tahu efek salah satunya adalah ke organ paru. Selain paru, COVID itu menyerang jantung, otak. Dan yang second adalah di jadi kita punya liver, ya, hati dan ginjal. Yang kemarin ada sempat juga Ciami tanya mengenai pengaruh ke liver. Dan untuk liver kita butuh apa? Salah satunya adalah milky flow. Karena milky flow sampai saat ini memang adalah salah satu yang dipuji dan dipercaya mampu meningkatkan dan memperbaiki organ dari hati. Nah, banyak nih ya yang tadi aku bilang itu tergantung pada kondisi yang ada sebelumnya. Salah satu efek yang aku alamin itu apa? Nah, kalau efek yang aku alamin itu adalah salah satunya lampu saya rontok. Dan rontoknya banyak sekali. Jadi rontok yang tidak normal ya kita bilangnya. Rontoknya saya banyak sekali. Dan itu umumnya memang banyak dialami oleh wanita ya. Ya, salah satunya memang karena wanita juga rambutnya panjang, dan kedua dari efek COVID itu rontoknya banyak. Nah, nanti kenapa dampaknya kok bisa demikian? Karena ada setidaknya kita punya organ di dalam sarafnya kita ada yang kuat ya, dan mengakibatkan ke pertumbuhan kita selanjutnya. Nah, salah satunya lagi adalah yang nanti orang setelah beberapa setelah dia COVID dia dinyatakan negatif dan dia sudah sembuh itu ada juga yang punya masalah gangguan tidur. Ya, gangguan tidur, terus kemudian paru-paru ya. Kalau kerusakan paru-paru tuh teman-teman pasti udah tahu, karena pada saat dia terkena COVID aja tuh misalnya kalau dia ada batuk ya, pada saat dia batuk berkepanjangan aja, walaupun dia tidak terjadi vibrasi di paru-parunya atau paru-parunya tidak ada kayak seperti bumi putih ya, atau kayak seperti agak buram gitu, tapi rongga dari paru-paru ya, jadi paru-paru itu seperti ada kayak pori-pori, pori-porinya itu pasti membesar. Nah, pori-pori yang semakin membesar itu akan mengakibatkan mudah dan gampang sekali masuk virus dan kuman. Nah, sama aja seperti sama seperti ya kalau pori-pori di kulit mukanya kita, kalau pori-porinya semakin besar ya otomatis kan akan semakin banyak ada komedo dan sebagainya. Nah, terus juga masalah lainnya adalah masalah memori, karena COVID menyerang syaraf salah satunya, otomatis bisa berpengaruh terhadap kita tuh jadi kurang bisa fokus ya, penurunan konsentrasi, kemudian penurunan daya ingat, memori itu ada penurunan. Dan juga ada yang
masih kehilangan indera perasa dan pengecapan ya, sama penciuman. Ya, penciumannya dia tidak bisa mencium secara sempurna. Jadi contoh kayak dia waktu mencium sabun tuh kan harusnya wangi gitu ya. Jadi sarafnya tuh masih agak keropok. Dia bisa mencium, oh kayak baunya tuh bau minyak tanah. Ya, nah itu dialami sama suami saya. Dia tuh, kok ini kayaknya bau minyak tanah. Jadi pada saat dia mencium sesuatu itu kayak kok jadi kayak mau muntah. Karena baunya itu berbeda. Ya, nah pelan-pelan itu akan hilang. Tapi belum 100% itu kembali ke penciuman asli. Ya, terus sama perasa. Kalau perasa itu ya biasanya tuh sensitif banget, mungkin dia berasa asamnya dan tepat banget. Nah, ini bisa ada kurang. Jadi bisa aja kayak makanan keasinan tuh dia merasa, oh ya ini normal gitu ya. Tidak terlalu manis, dia bisa rasa kayak ini kemanisan banget ya. Jadi masih belum stabil. Nah, itu kita bisa lihat adalah salah satu dari efek dari fit. Jadi artinya walaupun seseorang dinyatakan dia sudah negatif, yang dinyatakan negatif itu adalah virus atau kuman itu sudah tidak terinfeksi di dalam tubuhnya, tidak ada di dalam darah. Tapi organ yang rusak, saraf yang rusak itu belum kembali sempurna.